Yang tidak ingin gonjang-ganjing ini selesai bukan pihak Pak Jokowi tapi pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi secara utuh, tapi masyarakat akhirnya menonton dagelan orang berantem gitu. Karena mereka ketika bicara seperti itu, mereka hanya pokoknya mau menyalahkan saja. Menyalahkan forensik di pihak kepolisian agar supaya bisa memenuhi ego mereka. Ketika gerbong yang sama ini melihat dokumen Pak Jokowi, yang satu ya bahkan sampai memegang dan sampai akhirnya menyampaikan ya ke publik bahwa iya ternyata ijazah Pak Jokowi ternyata sama seperti ijazah pada umumnya. Di gerbong yang sama ya. Nah, Roy Suryo dan kawan-kawan tetap dengan pandangannya bahwa itu palsu. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Teddy Gusnaidi di program OTT On The Table. Kali ini saya mau menanggapi komentar-komentar dari video diskusi saya dengan Ade Darmawan. Beliau adalah Sekjen Pradi Bersatu. Jadi yang belum menonton ya silakan menonton di OTT. Judulnya Ade Darmawan ungkap fakta yang sebenarnya terjadi saat ijazah Jokowi ditunjuk penyidik. Jadi diskusi saya dengan Ade Darmawan itu kita membicarakan ya kejadian ketika ijazah Pak Jokowi itu diperlihatkan di hadapan Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi yang kita lihat di pemberitaan ini kan hanya wah ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan sudah melihat ijazah Pak Jokowi gitu kan. Tapi yang mau kita angkat kemarin, itu adalah behind the scene-nya. Jadi pandangan mata dari Ade Darmawan, orang yang ada di sana, ya di lokasi, dan Ade Darmawan adalah orang yang menginisiasi agar supaya ijazah Pak Jokowi itu diperlihatkan kepada para tersangka. Jadi beliaulah yang menginisiasi sehingga saat ini pemberitaan di mana-mana Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya ke para tersangka. Nah, yang belum menonton silakan menonton, sangat menarik karena Ade Darmawan menceritakan detail apa yang terjadi di lokasi saat itu. Dan kali ini saya mau menanggapi komentar-komentar yang telah menonton video tersebut. Dan yang belum menonton silakan menonton dan mengomentari. Kalau komentarnya menarik mungkin akan kita tanggapi. Ada komentar pertama dari Mahnu Sejahtera. Kata Mahnu, "Bang, saya bertanya, katanya siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Ini kok semua jadi dibodohi, jadi dibalik-balik. Justru semua jadi yang membuktikan. Mana yang benar nih?" Oh, jadi Mahnu Sejahtera ini bingung ya, karena kan ya kita sering mendengar ya, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Kenapa kok ya di video yang pembicaraan saya dengan Ade Darmawan, kok malah pihak Pak Jokowi yang membuktikan, padahal mereka yang dituduh gitu kan. Seharusnya yang menuduh yang membuktikan. Nah, jadi Mahnu Sejahtera dan para pemirsa ya di video itu jelas kok ya dinyatakan bahwa pihak kepolisian juga saat itu tidak berani untuk membuka. Kenapa? Karena secara aturan membuka ijazah itu harus seizin pengadilan. Maka sampai dalam pembicaraan ya berjam-jam itu belum ada arahnya ke situ. Tapi akhirnya agar supaya tidak panjang lagi polemik ini ya, karena sudah pada ujungnya kan, sudah proses ke pengadilan, pihak dari Pak Jokowi itu akhirnya mengambil inisiatif, ya sudah, kalau begitu kasih lihat ke mereka aja, buka aja lah, nggak apa-apa. Toh ketika dibuka nanti mereka tidak punya kewenangan untuk menilai ya bahwa ini palsu atau tidak, karena mereka tidak diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan hal itu gitu. Nah, jadi
akhirnya dibuka lah, ya, diperlihatkan, bahkan disentuh, gitu. Padahal kan nggak boleh, tapi itu akhirnya disentuh. Dan di sana disebutkan satu persatu. Tanda tangannya bagaimana gitu kan? Ada nggak? Benar nggak? Benar. Jadi semuanya termasuk para tersangka itu menyatakan hal yang sama ketika ditanya. Tanda tangannya bagaimana? Ada. Mereka pun mengatakan ada. Embosnya bagaimana? Ada nggak? Ada gitu. Ya para tersangka pun mengatakan ada. Dan semua ciri-ciri ijazah pada umumnya dibacakan atau disebutkan satu persatu. Itu mereka mengamini ada. Sesuai dengan pertanyaan, kenapa jadi Pak Jokowi ya yang harus membuktikan? Nah, ini adalah bukti ya bahwa tidak ingin berpanjang-panjang lagi, toh dengan memperlihatkan itu malah menguji ya pernyataan dari kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan, di mana kan berbulan-bulan mereka mengatakan, ayo dibuka dong, diperlihatkan dong. Itu menguji ya, apakah setelah diperlihatkan lalu selesai seperti yang mereka sampaikan? Ya ternyata kan tidak kan. Nah, kejadian di dalam ruangan itu ketika diperlihatkan ternyata statementnya berbeda ketika keluar. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan ya di depan wartawan itu berbeda dengan apa yang di dalam. Nah, ada juga ya sebenarnya gerbong atau kasus yang sama dengan Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah Egy Sujana ya. Itu pengacara Egy Sujana itu menyampaikan apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi di dalam. Jadi dia mengakui bahwa ternyata garis tanda tangannya benar ada. Tidak seperti yang diisukan selama ini tidak pernah ada. Oh ternyata ada embosnya. Oh ternyata ada ininya. Oh ada itunya. Jadi semua yang beredar selama ini seolah-olah ijazah Pak Jokowi itu palsu karena tidak ada ini dan itu terbantahkan oleh kelompok Egy Sujana ya. Mereka mengatakan ternyata ada gitu. Ini yang sebenarnya terjadi ya, Mahnu Sejahtera ya. Ini yang terjadi bahwa yang ingin agar supaya polemik ini berhenti ya adalah kelompoknya Pak Jokowi. Sudahlah ya, kita serahkan pada hukum, kita serahkan kepada pengadilan. Tidak perlu membuat pengadilan di jalanan dengan berbagai polemik. Yang kalian mau apa? Tunjukin ijazahnya. Udah nih kami tunjukin gitu. Harusnya selesai, ternyata nggak selesai. Nah ini sudah membuktikan bahwa yang tidak ingin gonjang-ganjing ini selesai bukan pihak Pak Jokowi tapi pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Seharusnya setelah diperlihatkan Roy Suryo dan kawan-kawan tidak lagi berpendapat atau menyampaikan hal-hal yang malah memancing kekisruhan gitu. Nah ini ya Mahnu Sejahtera, jadi tetap kok di hukum kita siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Makanya nanti di pengadilan tidak perlu Pak Jokowi atau pengacara Pak Jokowi itu membuktikan apa-apa. Jadi mereka ya pasif aja. Mereka diam saja karena yang harus membuktikan itu adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi yang dibuktikan itu bukan ijazahnya. Nah, ini jangan sampai salah kaprah. Jadi di pengadilan nanti bukan ijazahnya yang dibuktikan karena kasusnya bukan kasus ijazah palsu, tapi kasus pencemaran nama baik. Nah, di mana Roy Suryo dan kawan-kawan lah yang harus membuktikan bahwa ucapan mereka itu benar. Gitu. Sehingga hakim akan melihat mana apakah benar kalau katakan palsu? Ya, palsu. Mana aslinya? Pasti hakim akan tanya begitu. Ketika Roy Suryo dan kawan-kawan kami tidak punya aslinya atau kami tidak punya pembandingnya gitu. Ya selesai sudah. Artinya kita sudah bisa tebaklah apa yang akan diputuskan oleh hakim. Begitu ya Mahnu Sejahtera. Ada lagi dari dual raj. Kalau narasumber hanya satu pihak, itu namanya tidak berimbang. Ingat Roy Suryo CS, mereka rela jadi tersangka demi sistem keterbukaan pejabat publik, transparansi semua itu kembali ke rakyat. Tapi kalau yang jadi narasumber ini jelas bekerja untuk Jokowi, dibayar oleh Jokowi. Dual raj ya. Kata Anda kalau narasumber hanya satu pihak, Anda keliru. Saya dan kami dalam setiap tayangan untuk membicarakan Roy Suryo dan kawan-kawan, kami selalu menyampaikan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan itu selalu kami undang. Tapi mereka tidak pernah mau memenuhi undangan kami. Orang-orang yang pro terhadap Pak Jokowi
itu setiap kami undang, mereka datang. Ya. Kenapa? Kenapa mereka mau datang ke sini? Karena mereka leluasa untuk menyampaikan pemikiran mereka, untuk menyampaikan pendidikan politik, menyampaikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Karena kami memberikan ruang seluas-luasnya ya bagi mereka untuk menyampaikan pendapat mereka. Karena narasumber-narasumber kami itu ketika tampil di program lain, termasuk di program TV, itu mereka tidak leluasa untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan. Selalu dipotong, yang akhirnya hanya memancing perdebatan kosong, bahkan sampai harus ada yang mencoba untuk kontak fisik gitu kan. Padahal ini adalah perdebatan ilmiah harusnya gitu kan. Dan ini yang terjadi gitu. Sehingga ketika kami undang, mereka senang karena mereka mampu diberikan keleluasan untuk menyampaikan ya apa yang harusnya mereka sampaikan. Dan di sini saya sebagai host yang memberikan keleluasaan untuk mereka menyampaikan. Kalau mereka di program lain termasuk di program TV ya, kita bisa lihat hostnya itu kadang-kadang sudah sangat terlihat, bukan kadang-kadang, sering terlihat berpihak ya kepada narasumber yang berbeda gitu. Sehingga masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi secara utuh, tapi masyarakat akhirnya menonton dagelan orang berantem gitu. Nah ini yang rusak lah di program-program seperti ini yang seharusnya memberikan edukasi, memberikan informasi, malah hanya memberikan tontonan yang tidak pantas lah. Gitu ya, dual raj ya. Jadi keliru kalau Anda bilang tidak berimbang ya. Kami terus dan sampai hari ini kami terus berupaya agar supaya narasumber yang kontra terhadap Pak Jokowi hadir gitu. Kemarin ada ya, silakan ditonton, ada pengacara Roy Suryo. Akhirnya ada pengacara Roy Suryo menjadi narasumber kami. Dan kami beri keleluasaan ya kepada pengacara Roy Suryo untuk menyampaikan pendapatnya. Bahkan sangat spesial, kami memberikan ruang sangat luas sehingga video diskusi kami dengan pengacara Roy Suryo itu ada 2 video. Jadi hampir 2 jam. Sedangkan yang pro Pak Jokowi itu rata-rata 45 menit. Gitu ya. Jadi kita sangat terbuka kok. Tetap kita menunggu narasumber-narasumber yang kontra terhadap Pak Jokowi. Kalau bicara sistem keterbukaan pejabat publik, nggak ada yang salah. Selama ini sistem keterbukaan tidak masalah dan semuanya sesuai dengan aturan di negara ini. Kalau Anda mengatakan sistem keterbukaan kita nggak transparan, nah saya sering tanya nih yang begini-beginian, nggak transparannya di mana? Pelanggarannya di mana? Pasal mana yang dilanggar? Misalnya Pak Jokowi ketika mau jadi presiden, mendaftar kan ke KPU, semua syaratnya sudah dipenuhi, transparan, terus apa masalahnya? Nggak ada masalahnya. Nah ini yang dual raj ini adalah orang-orang yang juga termakan opini negatif, seolah-olah sistem keterbukaan di kita bermasalah. Nggak ada. Kalau bermasalah artinya ada yang melanggar. Tapi faktanya tidak ada yang melanggar. Jadi itu keliru ya. Dari Nurholis, uji lab forensik wajib untuk dilakukan komparasi dengan uji lab yang netral, yang independen. Karena lab forensik Polri sudah nggak bisa dipercaya. Hakim wajib untuk mengizinkan uji lab for tandingan. Ini sering saya tanya gitu kan. Jadi ketika Puslap 4 menyatakan ijazah Pak Jokowi identik, itu kan banyak yang bilang, wah nggak netral, bla 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 bla. Lalu saya tanya, oke, yang menurut kalian lab forensik yang netral dan independen itu yang mana dan di mana? Nggak ada yang bisa jawab. Tidak ada yang mampu menjawab. Kenapa? Karena mereka ketika bicara seperti itu, mereka hanya pokoknya mau menyalahkan saja. Menyalahkan forensik di pihak kepolisian agar supaya bisa memenuhi ego mereka, kekesalan mereka gitu. Menumpahkan ego dan kekesalan mereka. Mereka tidak terima bahwa hasil dari forensik itu menyatakan identik.
Mereka nggak terima, mereka mau cari cara lain, akhirnya keluarlah dari mulut mereka, termasuk kayak Nurholis ini, komparasi dengan uji lab yang netral dan independen. Nah, makanya saya tanya sama Nurholis nih, Anda bisa sebutkan nggak uji lab yang netral dan independen itu di mana? Sebutkan satu aja. Saya pastikan Anda nggak bisa. Kenapa? Karena memang nggak akan pernah ada yang netral dan independen, ya, selain sebuah lembaga yang sudah diakui oleh negara. Kalau Anda bisa, saya kasih 1 juta rupiah. Jadi nanti di komentar Anda tuliskan lab yang netral dan independen. Kalau saya tidak bisa bantah, kirim nomor rekening, saya kirim 1 juta. Terus hakim wajib untuk mengizinkan uji lab for tandingan. Ya itu, silakan Anda sampaikan di mana uji lab yang netral dan independen. Nanti saya akan gunakan media ini untuk menyampaikan ini loh, lab yang netral dan independen, ya, yang dapat dipastikan mereka itu dapat dipercaya. Dan silakan juga sampaikan kenapa lab forensik yang sudah dilegalkan atau yang sudah dipercaya oleh hukum di negara ini dianggap tidak netral. Sampaikan aja dengan bukti-bukti di mana tidak netralnya. Gitu ya, ini bukan hanya Nurholis ya. Saya terbuka untuk siapapun untuk membuktikan hal ini. Monggo. Dari Romdon 1101. Pak Ade, kenapa harus nantang hakim jaksa? Yang harus ditantang itu Roy Suryo CS. Buktikan kalau ijazah itu palsu. Romdon ya, jadi memang bukan menantang ya, tapi yang disampaikan Pak Ade ini dengan beberapa pihak yang lain itu meminta akan udahlah, ini kan sudah sampai sini nih, segera proses gitu, segera masuk ke pengadilan, biar segera diputuskan gitu kan. Jadi sebenarnya bukan menantang tapi mendesak. Kenapa begitu lama? Dan bahasa-bahasa seperti ini kan sebenarnya banyak juga kita baca di media sosial kan. Kalau dulu ada yang bertanya, kok pihak kepolisian lama gitu kan, lama banget gitu. Nah setelah pihak kepolisian menyatakan tersangka harusnya proses selanjutnya gitu ya. Nah sekarang sudah beberapa minggu dijadikan tersangka kok belum juga gitu kan. Ya itulah adalah ungkapan ya dari kayak Bang Ade dan beberapa pihak. Karena mereka sudah melihat ini sudah terlalu banyak ya, sudah terlalu ramai dan setiap hari masyarakat dicekoki dengan informasi ini. Jadi kalau untuk menantang Roy Suryo dan kawan-kawan buktikan kalau ijazah itu palsu, itu ya nanti ada di pengadilan. Makanya yang didesak dulu adalah segera proses ke pengadilan dong, segera ya dilimpahkan ke pengadilan agar supaya Roy Suryo dan kawan-kawan bisa membuktikan ucapan mereka, tuduhan mereka bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Jadi nanti aja. Jadi untuk Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak perlu kita tantang karena nanti akan ditantang oleh hakim gitu, karena hakim akan men-challenge Pak Roy dan kawan-kawan, kenapa kalian menyampaikan ke publik bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nah jadi nantilah ya di pengadilan yang akan menantang Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau sekarang Pak Ade bukan menantang, tapi mempertanyakan kok begitu lama, mungkin ya yang disampaikan Pak Ade, karena hal seperti ini kan sudah banyak yang mendesak juga. Kalau kita baca di berbagai media sosial gitu. Gitu Romdon. Dari Musdi. Dari sini bisa kita lihat pendirian Pak Jokowi yang sangat teguh. Beliau ingin tunjukkan di pengadilan, beliau memberikan pembelajaran untuk masyarakat supaya adab di negara ini jauh lebih baik, supaya orang tidak asal nuduh. Jadi tambah tegak lurus sama Pak Jokowi. Ya, Musdi. Jadi gini Musdi. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu agar supaya ada kepastian hukum, agar supaya polemik ini tidak berlarut-larut. Coba bayangkan kalau Pak Jokowi membiarkan tuduhan-tuduhan ini. Maka yang terjadi adalah pro dan kontra akan terus ya berbenturan. Karena tidak ada kepastian hukumnya. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya dengan menyerahkan pada hukum itu agar supaya ada endingnya. Nah, yang diinginkan oleh kelompok pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan agar supaya ini tidak ada endingnya. Agar supaya ini
terus ya menjadi polemik, dan ada beberapa pihak yang ingin dikenal oleh masyarakat, berharap ini tidak ada endingnya, agar supaya mereka bisa ikut bermain di sana dan mengangkat nama mereka di publik. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi, selain itu adalah bagian atau itu hak konstitusionalnya sebagai warga negara, itu juga Pak Jokowi ingin menghentikan. Nah, kita bisa melihat ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden, Pak Jokowi membiarkan hal ini karena dia tidak mau memperkarakan rakyatnya. Karena posisi beliau masih presiden. Urusan beginian kan itu bukan dari hanya Roy Suryo dan kawan-kawan. Sebelumnya sudah ada. Dan coba bayangkan dari tahun 2022 sampai ini mau akhir 2025. Ini kasus pembicaraan mengenai ijazah palsu itu terus 3 tahun kita. Bahkan sebelum 2022 itu sudah ada juga kasusnya. Bukan kasusnya, tudingan-tudingan seperti ini. Ini nggak akan pernah selesai kan? Makanya Pak Jokowi menunggu sampai beliau selesai menjabat sebagai presiden. Ketika sudah menjadi rakyat biasa, maka beliau menggunakan haknya untuk menghentikan agar supaya polemik ini tidak berlarut-larut. Kalau bagi Pak Jokowi secara pribadi, nggak penting sebenarnya. Orang mau nuduh apa juga nggak ada masalah. Wong dari dulu juga dia dituduh macam-macam nggak ada masalah. Dia difitnah, dihina, dikatain apa nggak ada masalah. Bahkan sampai fisiknya dikata-katain, meme wajahnya diapa-apain. Itu bagi Pak Jokowi karena itu menyerang pribadinya, itu dia biarkan. Tapi ketika dia melihat efek ya dari penyebaran ijazah palsu ini sudah berefek kepada masyarakat, sudah ada gontok-gontokan, dan ini tidak sehat, maka ya beliau ingin menghentikan. Menghentikan dengan cara apa? Kan cuma ada 2 cara menghentikannya. Secara hukum atau secara kekerasan. Pak Jokowi mampu nggak? Sangat mampu. Ya, apalagi waktu beliau menjadi presiden, ya beliau sangat mampu untuk menggunakan kekerasan untuk menghantam lawan-lawannya atau orang yang memfitnahnya atau yang menyebarkan isu soal dia, tapi tidak beliau lakukan. Ya, beliau malah melakukan dengan menghormati hukum, dengan melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Begini nih, kita main logika aja. Kalau Pak Jokowi tahu bahwa ijazahnya palsu, tentu beliau tidak akan melaporkan. Beliau akan biarkan saja. Nah, ini penting, perlu diketahui ya. Kenapa? Karena kalau sampai dia tahu bahwa ijazahnya palsu dan dia serahkan pada hukum, maka itu akan malah menjebak dirinya sendiri. Maka dengan beraninya Pak Jokowi melaporkan, dia tidak takut sampai ijazahnya mau disita, kan disita sekarang. Mau diapain dia nggak peduli, dia nggak pernah takut. Karena ya dia pikir ini adalah cara menghentikan gonjang-ganjing selama ini. Sekali lagi, kalau benar ijazah beliau palsu, dapat dipastikan beliau tidak akan mengambil langkah hukum. Karena dengan mengambil langkah hukum itu sudah itu akan menjerat dirinya sendiri. Begitu, Musdi. Dari tahu isi, gue masih heran dengan orang yang bilang Bapak Ade ini ngibul. Padahal ceritanya mirip dengan Ibu Eli yang jadi lawyer Egy Sujana. Mungkin sakit hati mereka sudah terlalu berkarat. Nah, ini masyarakat harus tahu ya, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, pertama yang menginisiasi agar supaya ijazah Pak Jokowi diperlihatkan kepada para tersangka itu adalah dari pihak Pak Jokowi. Di mana seharusnya tidak boleh. Karena yang boleh mengizinkan ijazah itu diperlihatkan hanya pengadilan. Tapi pihak Pak Jokowi berinisiatif untuk ya sudahlah, bukalah. Nah, setelah dibuka, dalam satu gerbong itu sekarang pecah. Ketika gerbong yang sama ini melihat dokumen Pak Jokowi, yang satu ya bahkan sampai memegang dan sampai akhirnya menyampaikan ya ke publik bahwa iya ternyata ijazah Pak Jokowi, saya tidak bicara asli dulu ya, ijazah Pak Jokowi ternyata sama seperti ijazah pada umumnya. Apa yang mereka selama ini sampaikan ke publik itu ternyata tidak benar. Yang satu itu di gerbong yang sama ya.
Nah, Roy Suryo dan kawan-kawan tetap dengan pandangannya bahwa itu palsu, ya. Nah, jadi kalau dalam satu gerbong ada dua pendapat yang berbeda, maka dapat dipastikan salah satu ada yang berbohong. Nah, kalau salah satu yang berbohong, ya kita tinggal lihat saja mana yang berbohong. Bagaimana melihat siapa yang berbohong? Ya nanti kita lihat di pengadilan. Karena nanti di pengadilan pasti ya hakim akan memegang ijazahnya. Hakim akan pegang ijazahnya. Oh, tuduhannya nggak punya embos. Hakim lihat ada. Oh, tanda tangannya begini. Oh, ini real. Oh, backgroundnya begini. Oh, enggak, ini benar. Sehingga ketika hakim memutuskan misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan dinyatakan bersalah, nah itu sudah bisa terjawab siapa yang berbohong dari satu gerbong ini. Gitu ya. Dari Haryanto PRN. Ya ini maksudnya kata Bambang Pacul jangan lawan orang baik. Ini sebenarnya ucapan Bambang Pacul ya, anggota dewan kita dari PDIP ketika menanggapi serangan-serangan terhadap Pak Jokowi. Ya, jadi ada ucapan Pak Bambang Pacul mengatakan jangan lawan orang baik. Ya, Pak Jokowi itu orang baik. Ya kalau lawan orang baik ya begini jadinya. Tapi saya tidak mau bicara soal Pak Jokowi, tapi yang disampaikan oleh Bambang Pacul, beliau adalah politisi senior yang sudah bisa dibilang makan asam garam lah ya di politik. Itu beliau tahu ya apa yang terjadi, beliau tahu bagaimana Pak Jokowi, ya beliau tahu karena bagaimanapun waktu itu PDIP ya yang mengusung Pak Jokowi ya dari wali kota, sehingga kalau Pak Bambang Pacul sampai mengatakan jangan lawan Pak Jokowi, itu berarti Pak Bambang Pacul ya sangat mengetahui semua tuduhan-tuduhan yang dilimpahkan ke Pak Jokowi selama itu ya tidak beralasan. Dan selain kita bicara Pak Jokowi, kita mau membicarakan hukum di negara ini sebenarnya simpel ya. Jangan kita bicara soal ijazah palsu ya. Kita bicara misalnya ada orang melakukan korupsi misalnya. Sebenarnya kan pembuktiannya sangat-sangat mudah ya. Ketika rekeningnya dicek, ketika proses misalnya pelelangan sebuah proyek dilihat apakah ada sesuatu yang patut dipertanyakan, dicek apakah penunjukan terhadap perusahaan itu perusahaannya dicek, qualified apa tidak, apakah izinnya ternyata sesuai dengan proyeknya, dan banyak hal ya yang sebenarnya sangat bisa ditelusuri ya. Makanya kalau kita balik lagi ke urusan Pak Jokowi, mudah kok melihat ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak. Ya, dan ini sudah semuanya sudah dibuktikan kan dari UGM-nya, dari KPU-nya, dari Puslafornya, bahkan sampai kawan-kawan Pak Jokowi ya bicara, bahkan sampai membanding-bandingkan ijazah mereka, semuanya sudah sebenarnya. Tinggal masalahnya adalah mau nggak orang ini yang menuduh itu menerima alasan-alasan seperti itu. Saya sering mengatakan, kalaupun saya bawa bawa buah rambutan, semua orang bilang buah rambutan, kalau orang itu bilang itu duren, maka dia tetap akan ngomong duren walaupun dianggap sama orang ini aneh gitu kan. Nah ini yang terjadi ya sebenarnya di kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Semua orang mengatakan bahwa ini buah rambutan. Roy Suryo tetap mengatakan ini durian. Ini bisa diselesaikan di mana? Ya di pengadilan. Ya. Nanti hakim yang akan memutuskan bahwa ini adalah rambutan, bukan durian. Nah dari situlah bahwa ketika hakim memutuskan, wajib bagi kita untuk mematuhi. Walaupun sangat boleh ya, Roy Suryo tetap ngotot bahwa itu bukan rambutan. Itu tetap durian, tapi tidak apa-apa. Misalnya akhirnya hakim menyatakan Roy Suryo bersalah karena apa yang disampaikan tidak terbukti. Ya misalnya, dan akhirnya dipenjara. Lalu Roy Suryo di dalam penjara mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ya nggak apa-apa. Yang membedakan adalah
Roy Suryo sebelumnya membicarakan atau menyampaikan ijazah Pak Jokowi palsu di ruang bebas. Nanti setelah putusan pengadilan ketika hakim menyatakan Roy Suryo terbukti bersalah, maka Roy Suryo berhak untuk tetap menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi kali ini dia menyatakan di ruangan yang tertutup. Ya, jadi gitu saya pikir cukup dari beberapa komentar. Ini banyak sebenarnya, nggak mungkin dibacakan satu-satu, tapi ini sudah mewakili. Jadi intinya, bagi yang belum menonton video diskusi saya dengan Bang Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, silakan ditonton bahwa yang dibicarakan oleh saya dan Ade Darmawan itu lebih ke behind the scene-nya, lebih pandangan mata dari Ade Darmawan apa yang terjadi di ruangan tersebut. Dan Ade Darmawan ya adalah salah satu orang yang berjasa, ya bisa dikatakan berjasa dalam membuka ijazah Pak Jokowi di hadapan Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena Ade Darmawan yang akhirnya menyatakan di ruangan tersebut, sudah buka saja, nggak apa-apa, biar mereka puas. Toh setelah mereka melihat katanya ini akan selesai. Kita akan lihat apakah dia akan selesai atau tidak. Dan ternyata ya terbukti setelah diperlihatkan masih bergulir dan tidak selesai perbincangan atau isu soal ijazah Pak Jokowi. Saya pikir cukup dan nanti kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.